Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, ini video pertama. Jadi selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Amin, seorang mahasiswa dari UNS. Dan sebelumnya disclaimer, saya itu bukan dosen dan saya cukup salah. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi saya mohon sekali jika saya ada salah kata atau informasi, segera ingatkan agar kita sama-sama benar dan benar. Oke, langsung saja kita bahas soal yang dosen berikan kepada saya waktu kemarin saat pra-UTS. Jadi yang pertama, jadi soal A ini mengikuti yang di atas ini. Soal pertama yaitu equipment mempunyai masa manfaat atau useful life 20 tahun dan tidak mempunyai nilai sisa atau nilai residu. Dan metode depresiasi yang digunakan adalah metode garis lurus straight line. Jadi saat kita menggunakan metode garis lurus atau straight line ini, kita tuh harusnya itu jadi harga beli barang dikurangi nilai residu dibagi masa useful life ya ini. Jadi karena tidak ada nilai residu, jadi langsung saja yaitu coba nih kita lihat di sini equipment sebesar 840.000. Jadi equipment sebesar 840.000 dibagi masa useful life 20 tahun. Dibagi 20 tahun ketemu sebesar 42.000. Lah, ini akunnya seperti apa? Akunnya itu yang pertama yang di debit itu depreciation expense. Jangan lupa untuk menulis equipment ini kurang lebar, jadi saya lebarkan dulu sebentar. Nah, sebesar 42.000. Dan di sini akunnya kredit yaitu accumulated depreciation equipment. Nah, sebesar 42.000. Nah, ini terlalu besar. Nah, jadi kita lanjut yang B sekarang. Yang B, bunga akrual interest accrued atas bonds payable adalah 15.000 pada 31 Desember 2022. Jadi yang dimaksud di sini yaitu bunga akrual interest accrued. Interest yaitu bunga. Accrued itu berarti kita itu muncul utang, kita itu mempunyai utang. Karena kita itu bahasanya itu kita mempunyai obligasi, bukan mempunyai obligasi, kita memberikan obligasi kepada orang lain. Bonds itu seperti obligasi. Jadi itu orang lain itu menginvestasikan uang kepada kita, orang lain mempunyai obligasi kita. Nah, karena di sini bunga accrual interest accrued atas bonds payable. Jadi itu kita itu harus membayar orang itu beserta bunganya. Nah, bunganya kan nambah. Jadi di debit itu interest expense. Kenapa kalau interest expense? Karena kita telah melewati atau kita telah menjumpai bunga tersebut. Karena kita telah menjumpai bunga tersebut yang
mengakibatkan kita mempunyai utang. Nah, di kredit ditulis interest payable. Di debit langsung saja 15.000. 15.000 sini 15.000. Nah, sekarang yang C, asuransi yang belum expired, unexpired insurance pada tanggal 31 Desember tahun 2022 adalah 12.000. Jadi yang dimaksud C ini adalah asuransi yang sisa asuransi yang kita miliki saat ini, unexpired insurance. Nah, kalau kita lihat di neraca saldo berikut ini, yang nomor 9, bukan yang nomor asuransi insurance. Nomor 8 ya. Nomor 8 itu 30.000. Nah, saat di periode sebelumnya kita membeli asuransi sebesar 30.000. Nah, pada saat sekarang sisa asuransi tersebut yang belum expired itu sebesar 12.000. Berarti kita 30.000 dikurangi masa yang kita sekarang punya. 30.000 dikurangi 12.000. Hasil ketemu 18.000. Jadi kita itu selama periode sebelumnya sampai sekarang ini kita telah menghabiskan asuransi kita sebesar 18.000. Gampangannya seperti itu. Jadi kalau di adjusting entries itu yang ditulis itu kayak selisihnya seperti itu. Dan di debit itu ditulis insurance expense, dan yang kedua itu prepaid insurance. Nah, kenapa kita menulis insurance expense? Kenapa ada expense di debit? Karena kita telah menikmati atau memakai asuransi itu sebesar 18.000 di periode sebelumnya. Kita telah memakai asuransi tersebut. Nah, karena kita telah memakai asuransi tersebut, itu disebut expense. Dan kenapa sih ini prepaid insurance di kredit? Karena untuk mengurangi prepaid insurance yang telah kita beli di periode sebelumnya. Misal, tadi berapa? 18.000. Nah, jadi itu expense itu ketika bertambah saldo normalnya itu di debit. Jadi saat kita expense nambah, jadi ditulis insurance expense di debit. Nah, kita kan tadinya kan mempunyai prepaid expense sebesar 30.000. Kita telah memakai 18.000 dan sisanya saat ini yaitu di sini tertulis 12.000. Jadi kan kita harus mengurangi prepaid expense kita gitu. Prepaid insurance kita sebesar 18.000. Lanjut nomor D. Pembayaran sewa rent payment sebesar 180.000 untuk 6 bulan dari November 30 2022 sampai Mei 31 2023. Maaf. Lanjut nomor D. Pembayaran sewa sebesar 180.000 untuk 6 bulan. Jadi kita harus memperhatikan
prepaid rent-nya. Nah ini yang dulu kita kan membayar sewa prepaid rent sebesar 180.000 untuk 6 bulan sampai Mei 31, 2023. Karena saat ini itu di tanggal 31 Desember 2022 dan ingin membuat jurnal penyesuaian, jadi kita harus menyesuaikan jurnalnya. Nah, kayak ini untuk dari November 30. Nah, November 30 itu si Novembernya itu tidak katut atau tidak kena. November 30 itu tidak kena prepaid rent-nya, tidak termasuk. Jadi itu yang dihitung langsung Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu udah 6 bulan. Jadi kita itu perlu menyesuaikan, mencatat jurnal pertama-tama kita perlu mencari per bulannya itu berapa nih. Jadi 180.000 itu per bulannya berapa. Jadi 180.000 dibagi 6. 180.000 dibagi 6 yaitu jumlahnya itu 30.000. Nah, 30.000 per bulan. Jadi karena di tahun 2022 ini kita cuma menjumpai Desember doang, jadi yang dihitung itu 30.000 doang. Januari sampai Mei-nya itu kita nggak ngitung. Nah, November itu juga kita tidak diikutsertakan karena di sini ditulis 30 November. Lain halnya kalau 1 November. Nah, itu baru diikutsertakan. Jadi yang diikutsertakan itu bulan Desember dan sejumlah 30.000. Jadi itu bunyi akunnya seperti ini. Rent expense debit sebesar berapa tadi? 30.000. Dan prepaid rent sebesar 30.000. Analoginya sama seperti yang C, cuman agak membingungkan karena ada 6 bulan dan lain-lain seperti itu. Oke, kita lanjut nomor E. Siap. Gaji dan upah, salaries and wages, terutang tapi belum dibayar pada 31 Desember adalah nih. Nah, ini gaji dan upah, salaries and wages, terutang tetapi belum dibayar. Jadi itu perusahaan itu mempunyai pekerja, mempunyai karyawan. Udah kerja nih, tetapi karyawan itu belum dibayar. Nah, perusahaan itu mempunyai liabilities atau kewajiban untuk membayar si karyawan tersebut. Makanya kita itu sebagai perusahaan, utang kita nambah, utang gaji kita untuk karyawan nambah, dan salaries expense kita bertambah karena si karyawan itu telah melakukan haknya. Kita sebagai perusahaan telah menikmati atau telah menjumpai jasa karya kita. Gampangnya gitu. Jadi di debit salaries. Maaf saya ganti aja dulu bentar. Set
Nah, makanya kita salaries and wages. Salaries and wages. Expense. Di debit, di kredit. Salaries and wages payable. Di sini tertulis 22.000, jadi tinggal kita tulis saja 22.000 22.000. Nah, selesai. Jadi seperti itu saja. Cukup membingungkan, apalagi kalau pakai bahasa Inggris itu lebih membingungkan sekali. Kita sebagai mahasiswa juga malah keteteran. Sebenarnya ini kalau kita pikir-pikir lagi, dia akuntansi pengantar di semester 1 juga sudah pernah diajari. Jadi ya gampang-gampang susah mengerjakan seperti ini. Mungkin itu dulu dari saya. Apabila ada kesalahan atau apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang tepat, mohon maaf. Dan apabila kalian mempunyai pendapat lain tentang soal ini atau jawaban ini, saya mohon ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.